masyarakat Jawa itu mengenal seni itu tidak hanya sekedar hiburan, tapi juga ada muatan spiritual, pendidikan, dan juga balutan dari nilai-nilai kehidupan yang ingin disampaikan pada generasi yang selanjutnya. Jadi bukan kesenian untuk hiburan, tidak, tapi syarat makna. Salah satunya ya wayang kulit. Wayang kulit itu, wayang itu kan berasal dari kata ayang-ayang. Jadi ketika dia ditaruh di geber itu terus ada belencong, lampunya itu kan memunculkan bayangan di baliknya. Dinamakan wayang-ayang, bayangan atau imaji, ayang-ayang atau bayang. Jadi bayangan itu imajinasi. Dan wayang itu ya sudah ada sejak lama, ada seni wayang sudah. Ada yang mengatakan dari masa Prahindu, untuk digunakan untuk ritual juga di masa Prahindu itu. Masuknya kisah Ramayana, Mahabharata itu kan juga termasuk di pengaruh-pengaruh dari India. Terus wayang itu sendiri yang dikatakan syarat makna itu berarti nopo nggih dalam untuk acuan kehidupan sehari-hari kita. Mungkin dari kisah yang terkenal Mahabharata misalnya, yang menggambarkan bahwa Mahabharata adalah simbol dari pertempuran antara kebaikan dan keburukan. Simbol dari pertempuran antara kebaikan dan keburukan. Sifat penting mungkin. Sifat manusia. Nah, itu dalam bahasa para sepuh, beliau-beliau para yang sepuh-sepuh itu pernah dawuh bahwa Mahabharata pada hakikatnya ada dalam diri kita, ada di dalam pikiran kita. Bagaimana setiap hari pikiran antara kebaikan dan keburukan itu selalu berperang dalam diri manusia. Jadi inti nilai yang akan disampaikan adalah bahwa setiap hari kamu akan menghadapi Mahabharatamu dalam dirimu, hidupmu, akan menghadapi peperangan itu. Dan itu memang peperangan yang sangat besar, karena orang yang kuat adalah orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Makanya pertempuran Mahabharata itu adalah simbol dari kita mengalahkan diri kita sendiri, antara memilih kebaikan atau kita diam dalam keburukan. Ini memang syarat makna. Wayang akhirnya kan sekitar abad ke-15 akhirnya digunakan untuk media dakwah oleh para wali itu. Digunakan untuk media dakwah penyebaran agama Islam. Dari situ, yang menurut cerita yang pernah saya dengar itu, menjadi muncul tokoh-tokoh baru, Semar, Gareng, Petro, itu tokoh-tokoh baru. Jadi sebelumnya memang untuk tokoh itu belum ada Semar. Kalau berdasar pada ini, itu ya belum ada.
Kalau Semar, Gareng, Petruk itu mewakili masyarakat bawah. Sering diwastani punokawan nih oleh Kawan ini masyarakat bawah tapi memiliki kebijaksanaan. Kalau kita berdasar cerita ini, budaya Islam itu melebur dengan budaya Nusantara atau Jawa, melebur dan memperkaya. Jadi Islam tidak lantas menghilangkan budaya-budaya Nusantara, tidak, tapi justru bagaimana Islam melebur dan memperkaya, mungkin memberi warna baru dalam budaya kita, khususnya di pewayangan gitu. Nggih, ya. Dan wayang itu tidak hanya untuk hiburan, tapi ada juga untuk ruatan. Ruatan itu ada, ruatan anggap wayang itu ada, seperti di salah satu tempat sakral ketika orang punya hajat khusus, ruatan itu diruat itu ya nanggap wayang ada. Besik desa Ya, tolak balak. Jadi, tapi juga ada biasanya wayang itu untuk memunculkan fenomena-fenomena sosial. Jadi makanya lakon wayang itu kadang dikolaborasikan dengan kondisi terkini juga. Akhirnya juga ada pesan yang akan disampaikan. Ada pesan yang akan disampaikan. Termasuk tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh dalam pewayangan itu ya bisa jadi itu adalah makna lambang dari sifat manusia. Seperti Arjuna. Arjuna itu melambangkan kejernihan, pengendalian diri. Dulu ada teman saya jurusan sejarah itu mengatakan kalau Arjuna itu bukan bahasa Jawa. Bahasa Jawanya Janaka. Terus Semar itu juga mewakili sifat yang bijak, bersahaja. Jadi memang wayang ini luar biasa. Ada banyak makna yang akan disampaikan oleh para sepuh kepada generasi yang selanjutnya.